Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Supriyadi Hasibuan, yang membawakan mata kuliah konsep dasar matematika SD. Ya, saya sebagai dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, sebagai dosen yang berkonsentrasi terhadap matematika. Oke. Nah, untuk itu terhadap mahasiswa saya sekalian, kita kembali lagi mempelajari tentang penalaran dan logika matematika. Sebelumnya ini juga sudah saya sampaikan bahwasanya dalam penalaran dan logika matematika ini kita akan terlatih untuk lebih mampu berpikir kritis dalam menanggapi berbagai masalah. Dan tidak hanya itu, belajar logika matematika ini membantu kita juga sebagai orang-orang intelektual untuk berpikir secara rasional, sistematis, dan kemampuan berpikir kita bisa secara objektif dan cermat, serta meningkatkan cinta kita terhadap nilai-nilai kebenaran. Kemudian untuk itu, logika matematika ini selalu diterapkan di berbagai bidang ilmu apapun. Oke, jadi ini merupakan suatu materi yang sangat penting untuk kita kuasai, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi harapan saya dalam pembelajaran ini kita dapat mengikuti dengan baik dan lebih aktif. Oke, jadi saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang logika. Di sini logika merupakan sebagai dasar dari semua penalaran. Sedangkan penalaran didasarkan pada suatu pernyataan. Jadi di dalam logika itu terdapat suatu pernyataan. Pernyataan dapat diartikan sebagai kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Namun tidak kedua-duanya. Oke. Ini ada sedikit sebagai permainan untuk kita agar lebih mudah dalam memahami tentang logika matematika itu. Ini sebagai permainan. Pertama, sapi lebih besar daripada tikus. Coba kita perhatikan kembali, sapi lebih besar daripada tikus. Ini merupakan sebagai suatu pernyataan. Tapi sudah saya jelaskan kembali, pernyataan itu memiliki nilai benar atau salah. Bagaimana? Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini merupakan sebagai pernyataan. Kemudian, apakah ini sebuah proposisi? Proposisi yang dimaksud di sini juga merupakan sebagai pernyataan. Apakah pernyataan di atas tersebut memiliki nilai yang benar atau nilai yang salah? Kalau kita sadari bahwasanya ini merupakan sebagai proposisi yang benar.
Apakah nilai kebenaran dari posisi ini? Itu benar sekali. Ini permainan kedua. Jadi penting sekali juga di sini kita mengetahui bahwasannya ataupun membedakan antara pernyataan dengan proposisi. Karena dalam matematika itu juga terkadang banyak orang memahami bahwasanya pernyataan itu merupakan sebagai sama dengan proposisi. Nah, di sini kita ada sedikit perbedaan antara pernyataan dengan proposisi. Oke, lanjut. 520 lebih kecil dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Dan apakah ini merupakan sebagai proposisi? Betul sekali. Iya. Nah, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah. Karena kita lihat bahwasanya 520 ini lebih kecil dari 100 itu salah. Karena 520 lebih besar dari 111. Nah, maka nilai dari kebenaran dari proposisi di atas adalah salah. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Permainan selanjutnya. Ini agak berbeda dengan yang lainnya. Nah, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Bagaimana? Tidak. Dan apakah ini sebuah proposisi? Tentu tidak, karena kalimat yang di atas merupakan kalimat permintaan. Tentu kalau dia tidak merupakan sebagai proposisi, ya ini merupakan menjadi hanya sebatas pernyataan saja. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai contoh dari suatu pernyataan. Ada beberapa contoh di sini dari H sampai H. 13 adalah bilangan ganjil. Oke, ini merupakan sebagai pernyataan. Namun di antara A sampai H ini berbeda-beda nilai dari suatu pernyataan tersebut. Bisa saja pernyataannya memiliki nilai yang benar, atau bisa saja pernyataannya nilai yang salah. Sebagai contoh, Presiden Soekarno adalah alumni IPTS. Nah, ini merupakan sebagai pernyataan yang salah. Kemudian juga ada pernyataan yang salah di sini. Ada kucing di bulan. Nah, ini juga merupakan sebagai pernyataan yang salah. Oke. Ya, jadi kalau ada pertanyaan nanti tanyakan saja ya. Nah, ini sebagai contoh selanjutnya. Ada di bawah ini merupakan sebagai yang bukan pernyataan ataupun bukan sebagai proposisi. Jam berapa taksi simpati tiba di Parangtritis? Nah, di antara A sampai D ini merupakan merupakan kalimat berita. Nah, ini jam berapa? Ini merupakan sebagai pertanyaan, sedangkan ini merupakan sebagai berita. Kemudian yang X tambah 3, karena X ini kita belum tahu nilainya, ini kan masih ambigu. Bisa saja X itu nilai yang lain. Kemudian ini juga, yang D juga sama. Selanjutnya, pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R. Jadi setiap lambang yang kita gunakan menggunakan huruf kecil itu sebagai pernyataan. Contoh, P sama dengan 13 adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian sedangkan Q, Soekarno adalah alumni PTS. Dan R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Inilah yang dimaksud dari suatu pernyataan itu yang dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R. Bolehkah huruf yang lain? Boleh. Ini sebagai contoh saja, ya. Bisa kita gunakan A, huruf kecil, B, C, D, ataupun R, X, Y, ya. Bisa. Oke. Nah,
Kemudian di sini juga penting, di dalam suatu pernyataan itu dapat kita kombinasikan antara pernyataan-pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk. Nah, kemudian ini dapat dipakai kata penghubung atau kata perangkai, di mana disebut dalam operasi-operasi logika itu yang pertama ada konjungsi. Nah, konjungsi itu ini sebagai notasinya ataupun yang kata yang dapat kita buat dalam konjungsi adalah dan. Kemudian ada disjungsi. Ini sebagai atau dan ingkaran atau negasi. Negasi lawan dari antara konjungsi atau disjungsi. Nah, kombinasi P dengan KI menghasilkan pernyataan majemuk. Ketika kita kombinasikan antara kata penghubung antara konjungsi dengan disjungsi, maka itu dikatakan sebagai pernyataan majemuk. Nah, ini sebagai contoh untuk menghubungkan kalimat-kalimatnya menjadi kalimat majemuk. Yang pertama P. P ini merupakan sebagai kalimat di sini kita buat hari ini hujan. Ya. Sedangkan Q-nya murid-murid diliburkan di sekolah. Ketika kita hubungkan antara P dan Q, baik itu disjungsi ataupun konjungsi, akan menghasilkan kalimat majemuk. Nah, P dan Q kita hubungkan. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, ini sebagai ketika antara disjungsi kita hubungkan, kemudian konjungsinya P dan Q. Hari ini hujan. Kita tambahkan kalimat penghubung di sini. Atau ketika kita buat ingkaran dari suatu kalimat P dan Q ini, nah, maka ingkaran dari P, hari ini tidak hujan. Kemudian hari ini murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Nah, jadi bisalah kita buat antara ingkaran P dan Q dengan menambahkan kata penghubung di sini tidak. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak pertanyaan kita lanjutkan. Ini memang sebetulnya sangat mudah untuk dipelajari ya. Nah, ini ada juga sebagai pernyataan-pernyataan antara P dan Q. Ini sebagai contoh selanjutnya, yang pertama P. Pemuda itu tinggi. Sedangkan Q-nya pemuda itu tampan. Di sini ada kita nyatakanlah ini yang merupakan dalam bentuk simbolik dalam pernyataan di bawah ini. Nah, ini coba kita buat dulu. Nah, pemuda itu tinggi, berarti ini P. Dan tampan. Karena di sini di antara P dan Q ini sama-sama kalimat awalannya pemuda. Di sini ada dan, kata penghubung dan, berarti ini P dan Q. Nah, begini. Inilah hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya yang B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, pemuda itu tinggi, berarti P. Kita buatkan dulu P. P. Ini kata penghubung di sini tidak. Berarti ini dan. Nah, tidak. Pemuda itu tidak tampan, berarti negasi Q. Nah, begini dia. Itulah kira-kira hurufnya ya. Nah, selanjutnya yang bagian C-nya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti kedua-duanya tidak tinggi dan tidak tampan. Maka yang C ini dapat kita buat sebagai
Nah, lambang simboliknya itu negasi P, nah, dan negasi Q. Nah, begini dia. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami kan? Oke. Kemudian bagian D. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Tidak benar, berarti ini negasi. Pendek. Lawan dari tinggi adalah pendek. Berarti juga ini merupakan sebagai negasi P. Atau tidak tampan, atau ini berarti ada bahasa atau konjungsinya tidak tampan, tidak tampan, negasi Ki. Nah, begini dia. Kenapa di sini ada di awalan negasi? Karena di sini ada kalimat atau ada kata tidak benar bahwa pemuda itu tidak pendek. Kalau kita nyatakan dalam simbolik, berarti pemuda itu tidak benar pendek dan tidak benar dia tidak tampan. Artinya kembali ke A. Kalau kita olah kembali ini, negasi dalam kurung negasi P atau negasi Q ini sama artinya negasi kita negasikan menjadi P. Kemudian negasi kita negasikan antara Q menjadi Q. P atau Q. Jadi kalimat yang tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan dapat kita simpulkan bahwasanya pemuda itu tinggi atau pemuda itu tampan. Ini hasil akhir dari pernyataan yang bagian D. Oke. Yang bagian E. Sampai sini bisa dipahami. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, coba ada nggak yang bisa menyelesaikan antara bagian E-nya dan F-nya? Oke. Jadi ini merupakan sebagai ya, pemikiran kita ataupun sebagai buatlah ini sebagai P nantinya di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas kembali. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Dan tabel kebenaran ini diibaratkanlah sebagai P dan Q. Ketika kita misalkan P ini memiliki nilai yang benar dan Q ini memiliki nilai benar, maka antara P kita hubungkan ke Q dengan kalimat disjungsi, maka ini nilai yang benar. Kemudian yang selanjutnya P ini bernilai benar, sedangkan Q-nya bernilai salah. Maka antara P dan Q ini bernilai salah. Kemudian yang ketiga, P-nya salah, Q-nya benar, maka P dan Q adalah nilai yang salah. Sedangkan P dan Q sama-sama memiliki nilai yang salah, maka hasilnya salah. Ya, salah. Kemudian berbeda antara disjungsi dengan konjungsi. Nah, di konjungsi ini kita ambil sebagai contoh, P ini memiliki nilai yang benar, sedangkan Q-nya juga memiliki nilai yang benar. Maka P konjungsi Q bernilai benar. Kemudian yang kedua, P-nya benar, sedangkan Q-nya juga salah. Maka P atau Q bernilai benar. Yang ketiga, P-nya bernilai salah, Q-nya nilai benar. Maka P atau Q bernilai benar. Sedangkan yang terakhir, P-nya salah,
Q-nya salah, maka P atau Q sama dengan salah. Jadi inti dari konjungsi ini, salah satu saja suatu kalimat tersebut memiliki nilai yang benar, maka hasilnya benar. Nah, kemudian untuk tabel kebenaran antara ingkaran. Ini kita ambil sebagai sebagai contoh, P-nya benar, kemudian ingkaran dari P adalah salah. Kemudian P-nya salah, ingkaran dari P-nya adalah benar. Jadi ini merupakan sebagai lawan dari kalimat tersebut. Ini misalnya contoh, P-nya 17 adalah bilangan prima. Benar. Q, bilangan prima selalu ganjil. Salah. Ketika kita hubungkan antara P dan Q, maka dapatlah kita ambil sebagai kalimat majemuknya 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Maka keputusan dari suatu kalimat tersebut bernilai salah. Nah, ini contoh sebagai tabel pernyataan majemuk memiliki 3 komponen antara P, Q, dan R. Nah, ini ingat, kalau kita menghubungkan antara proposisinya dengan menggunakan disjungsi, satu saja dia memiliki nilai yang salah, maka hasilnya salah. Ini itu ingat itu. Nah, di sini semuanya memiliki nilai yang benar, maka hasilnya benar. Sedangkan bagian kedua ada salah satu kalimat tersebut yang memiliki nilai salah, maka hasilnya salah. Nah, di sini juga begitu. Ada kalimatnya ada nilainya yang memiliki salah, maka hasilnya juga salah. Nah, apalagi yang bagian yang terakhir nilainya ada 2 yang salah, maka hasilnya salah. Kemudian di sini negasi Q. Nah, lawan dari Q ini. Di sini semua pernyataannya memiliki nilai yang benar, maka negasi Q-nya semuanya salah. Kemudian selanjutnya negasi Q dan R. Tinggal ini kita lihat negasi Q dan R yang ini. Ingat, kalau ada salah satu saja dia yang memiliki nilai yang salah, maka hasilnya salah. Itulah untuk disjungsi. Sedangkan negasi Q ini semuanya salah, maka hasilnya salah di sini. Nah, sebagai keputusan antara P dan Q dalam kurung atau negasi Q dan R. Yang kita pilih, ini P dan Q di sini hasilnya, kemudian negasi Q dan R ini hasilnya. Sedangkan di sini ada kata penghubung sebagai atau konjungsi. Nah, kita lihatlah di sini. Benar, salah, maka hasilnya benar. Sedangkan yang semuanya yang terakhir ini, yang nomor 1, nomor 2, 3 dan 4 dan negasi Q dan R ini juga semuanya salah, maka hasilnya salah. Nah, kemudian di sini ada sebagai aturan-aturan dalam logika matematika sebagai yang akan kita ambil sebagai untuk keputusan dari pernyataan tersebut. Di sini yang pertama ada hukum identitas. Nah, yang pertama P atau salah. Jika dan hanya jika antara P atau E salah ini, maka kembali ke P. Nah, kemudian P dan benar. Karena di sini bernilai benar, maka kembali dia bernilai P. Karena ini merupakan sebagai hukum identitas. Ini lawannya adalah hukum dominasi. Nah, kalau di sini P dan S, maka ujungnya ini salah. Karena di sini ada kata dan. Salah, maka salah. P atau benar, maka nilainya benar. Nah, ini sebagai hukum dominasi. Nah, ini sebagai hukum identitas berbeda ya. Nah, yang ketiga ada juga di sini sebagai hukum negasi. Yang keempat hukum idempoten. Yang kelima hukum involusi atau negasi berganda. Kemudian hukum penyerapan atau absorpsi. Nah, itu sebagai hukum-hukum yang ada dalam suatu
logika matematika. Ada juga hukum komutatif, ada juga hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Ada 10 sebagai aturan-aturan dalam logika matematika. Ini sebagai contoh. Tunjukkan bahwa P atau negasi dalam kurung P atau Q dan P atau negasi Q. Keduanya ekuivalen secara logika. Kita selesaikan. Ini membuktikan suatu rumus. Apakah ini merupakan sebagai ekuivalen antara P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q? Ini. Kita ambil yang bagian antara P atau negasi P atau Q. Apakah ini nanti akan menghasilkan P atau negasi Q? Ini. Kita pisah-pisah terlebih dahulu. P atau negasi P. Ini. Kemudian dan P negasi Q. Ini dia. Ini merupakan sebagai hukum distributif. Kemudian antara P atau negasi P bernilai benar. Ya, ini antara P atau negasi P ini akan menghasilkan benar B. Ini merupakan sebagai hukum negasi. Kemudian B dan P atau negasi Q. Ketika B-nya benar, di sini dan P atau negasi Q kembali ke dalam hukum identitas. Maka hasilnya P atau negasi Q. Maka antara P atau negasi P dalam kurung atau Q dan akan menghasilkan P atau negasi Q. Ini sebagai hasil dari ataupun bisa dikatakan sebagai ekuivalen secara logika dalam matematika. Ya, ini adalah sebagai latihan yang akan dikerjakan di rumah. Untuk menyelesaikan dari suatu latihan ini, saudara perlu melihat aturan-aturan di dalam logika matematika. Jadi sebagai petunjuk yang pertama sekali, saudara mempisah-pisahkan terlebih dahulu dalam suatu pernyataan ini. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.